Kabar ini, kabar terkabar. Pemohon 1, pemohon 2, dan juga adalah termohon dari KPU dan juga pihak terkait dari Bawaslu. Dan yang kami hormati juga teman-teman sejawat kami, para advokat yang ada di ruangan ini. Yang mulia, izinkan saya sekaligus untuk persingkat, saya menyampaikan terlebih dahulu semacam pengantar saya sebelum saya membacakan jawaban atau tanggapan kami yang ada di sini sebagai berikut. Yang mulia Mahkamah Konstitusi dan hadirin sekalian yang saya muliakan, kita sudah mendengar permohonan paslon nomor 1 dan nomor 3 dalam persidangan ini. Apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut, kita tahu penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa, yang terkesan untuk menggiring opini, seakan-akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan pemilu. Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Terus terang, hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya dengan bebas. Karena rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai dan menginginkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pilihan tersebut dilakukan oleh rakyat Indonesia berdasarkan hati nuraninya. Jadi, kalau dituduhkan dan rakyat dituduh memilih karena adanya bansos, karena adanya kecurangan, itu melukai hati rakyat mayoritas Indonesia yang memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang mereka cintai. Yang kedua, pemilu kali ini adalah pemilu yang paling damai dan tentu paling baik, bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon. Kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan, maka kami, kuasa hukum Prabowo Gibran, tidak akan terpancing dan tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi dan diksi-diksi kecurangan yang dituduhkan. Tetapi kami akan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kejujuran, profesionalisme, sehingga kami akan memberikan analisa juridis untuk membantah dalil-dalil pemohon, dan kami akan membantah dalil-dalil pemohon tersebut tidak dengan narasi-narasi yang asumsi dan asumsi-asumsi, tidak akan menggiring opini. Kami akan sampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum disertai dengan bukti-bukti yang ada. Ketiga, bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke MK, melainkan ke Bawaslu, karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang khususnya pasal 475 Undang-Undang Pemilu, sehingga dapatlah dikatakan permohonan pemohon tersebut adalah salah kamar. Demikian juga petitum pemohon juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Karena kita lihat petitum pemohon telah menyasar kemana-mana, sehingga terkesan permohonan tersebut, petitum tersebut
seperti petitum sapu jagat. Karena pihak-pihak yang tidak pihak pun di perkara ini telah dimintakan untuk diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dihukum atau diperintahkan untuk melakukan. Terakhir, kalau pemohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu, dan hal itu kami nyatakan tegas dalam persidangan ini, bahwa kami sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran dan Prabowo Gibran menyatakan dengan tegas dan membantah hal itu tidak benar. Tetapi justru para pemohonlah, pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut, dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini nantinya.